Kami mau tarik pernyataan kami yang menganggap Pak Rocky menghina. Kenapa? Karena memang Pak Rocky rupanya betul bahwa Jokowi bajingan tolol. Jadi Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap untuk para sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang PDIP dan Rocky Gerung ya, dan Jokowi. Nah, kita masih ingat ya, PDIP pernah begini nih. Oke, jadi selamat pagi teman-teman media. Pagi. Kami pagi ini dari tim hukum dari DPP PD Perjuangan ini kami lengkap satu tim. Maksud kedatangan kami hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuka laporan, membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Kenapa dilaporkan? Kenapa? Kami mendengar, melihat, dan hari ini kami mencatat beberapa pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Iya. Bahwa pada waktu dia berbicara di hadapan para buruh yang bertempat di Bekasi, di hadapan para buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin di Kabupaten Bekasi. Ada fitnah yang dilakukan oleh, kami menduga ada fitnah yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Yang pertama, Jokowi berupaya menunda pemilu 2024 karena Jokowi tidak pernah peduli kepada buruh. Yang kedua, jika pemilu ini terhalang oleh ambisi presiden, apa yang kita lakukan? People power. People power yang akan kita lakukan mulai dari tanggal 10 Agustus 2023. Yang ketiga, ambisi Jokowi mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia mondar-mandir ke koalisi yang satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan nasib kita para buruh. Nih ya, gua ho aja ini. Sian dulu begini. Sekarang Hasto sama Adian dilaporin. Lanjutin dulu biar seneng ya. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan pengecut. Oh iya. Nah, semua narasi ini kami coba pelajari, kami terjemahkan. Kami menduga bahwa ini Rocky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kami menduga ini adalah pelanggaran pidana. Maka kesempatan begini kami akan membuat laporan ke Bareskrim. Semua data-data yang sudah kami lengkapi,
barang bukti, percakapan dari Iya. seluruh media-media yang sudah kami kumpulkan. Hari ini akan kami serahkan ke penyidik Barreskrim. Wih. No, Hasto sama Adian dilaporin no. Mungkin pasal yang bakal dilaporkan terhadap Rocky Gerung dan Refli Harun itu terkait apa ya? Karena kan Kalau soal ini kan banyak yang bertanya soal delik aduan. Iya. Hari ini kita menemukan ada fitnah, ada berita bohong yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Ya kan? Jadi kalau misalnya berita bohong, ini Presiden Joko Widodo nawarin IKN nih, ya pergi ke Cina menawarkan IKN. Jadi dalam tendensi menawar-nawarkan ini kapasitas Bapak Presiden sebagai presiden berkunjung ke sana, ini kan dalam kewenangan dia sebagai presiden kan, dalam tugas negara. Iya. Saya kira itu ya. Iya. Iya. Kenapa? Ya, kita paham lah kalau itu kan delik aduan bahwa yang merasa dirugikan nama baiknya tentu harus itu yang melaporkan. Tapi dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Iya. Ya, nanti akan kita diskusikan dengan penyidik. Jadi kita akan lengkapi semua, baik mulai dari berita bohong, ada fitnah, ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Ya, gitu ya teman-teman. sejauh ini koordinasi ke DPP itu bagaimana sih? Koordinasi ke Pak Jokowi sendiri, Mega terkait adanya laporan. Ini kan resmi dari DPP. Maksudnya koordinasi apa maksudnya? Koordinasi, apakah sudah ada pemberitahuan dari Pak Jokowi yang bersangkutan? Bagaimana laporan hari ini? Kenapa? Oh, bukan. Jadi begini, Bapak Presiden Jokowi ini kan kader PD Perjuangan nih. Ya kan? Karena ini kader PD Perjuangan, kami dari Divisi Kader Hukum PD ini Perjuangan. merasa bahwa memang ada suatu hal yang salah. Kader PDI Perjuangan. Apa kabar sekarang? Ayo. Apa kabar sekarang? No, kader PDI Perjuangan no. Jadi hari ini kita harus membuktikan tidak ada yang kebal hukum hari ini. Ya, harus kita proses secara hukum dan kami memastikan bahwa proses hukum ini tidak saja hanya cukup laporan saja, kami pastikan ini sampai berjalan ke proses persidangan. Oke. Ya, Rocky Gerung harus bertanggung jawab atas perkataannya. Oh iya, bertanggung jawab, Mamam. Ada sudah kami siapkan bukti-bukti. Udahlah, kelamaan lu. No, yang lu bela-belain no. Ya udah ngelaporin Hasto sama Adian kan. Kena laporan kan dengan pencemaran nama baik. Walaupun bukan Jokowinya yang lapor, tapi pencemaran nama baik Jokowi juga. Ayo. Ya kan? Tuh. Sekarang ada Rocky-nya. No Rocky, no party. Nih Rocky lagi bicara di satu tempat yang dia luar biasa ya. Dia pernah di situ. Om Rocky mudah-mudahan deh ya tetap apa ya, idealis, istiqomah dia dengan mencerdaskan akal sehat anak bangsa. Nih kita dengar Rocky Gerung ngomong apa nih. Yang bukan person adalah pejabat negara. Jadi pejabat negara tidak masuk di dalam konsideran itu. Kenapa? Nih ya, dari kalimat awal aja ini jauh lah cara bernarasi. Ini pelapor mau tarik laporan penghinaan Rocky Gerung, rupanya betul Pak Jokowi bajingan tolol. Nah tuh ayo lu. Lanjut. Kenapa pejabat negara nggak masuk? Karena pejabat negara potensial untuk melanggar HAM. Nah. Jadi justru ini yang selalu salah, bahwa pelanggar HAM itu bukan antar warga negara, tetapi negara terhadap warga negara tuh. Nah. Karena kedudukan yang tidak seimbang tuh. Jadi kekuasaan ada pada negara. Kalau dia melakukan sesuatu terhadap warga negara, dia potensi melakukan pelanggaran HAM. Kalau warga negara melakukan hal yang sama pada negara, itu bukan pelanggaran HAM. Dan itu definisi umum di dalam Universal Declaration of Human Rights. Saya kasih contoh ya. 1998 saya kenal ruangan ini karena saya pernah sehat khusus politik Adnan Buyung Nasution. Saya ngatur rencana politik YLBH itu. 1998 saya mimpin rapat di sini. Ada 3 orang yang sekarang anggota DPR datang ke sini untuk ikut rapat. Saya bilang, Anda anggota DPR Orde Baru, Anda keluar dari ruangan ini nih.
Dia ngotot, saya bilang saya tempeleng kalau you nggak keluar. Karena udah terjadi perubahan aura tuh. Dulu Orde Baru itu suka-sukanya tuh. Di sini dulu, kalau kita lagi diskusi tentang kebebasan berpendapat, datang intel dari Kramat 5 situ, Kremlin, waktu itu polisi dan militer masih sama. Dia naik di atas meja ini, naik. Sampai dipraktekin. Atas nama undang-undang saya bubarkan. Nah. Dia bilang atas nama undang-undang. Kita tanya undang-undang apa? Undang-undang subversi. Yang naik di sini polisi, disuruh oleh tentara itu. Karena itu setiap kali kita diskusi di sini, kita tahu akan dikepung, maka kita buka jendela di belakang situ. Ini belum begini gedungnya, ada jendela kecil, dia lompat ke jalan mendut di belakang situ. Jadi kita selalu siap untuk kabur dari ruang diskusi. Nah itu Orde Baru masih bilang atas nama undang-undang saya bubarkan diskusi, kita lompat semua. Sekarang tidak atas nama undang-undang, atas nama laporan PDIP saya dinyatakan melanggar hukum. Kan gila. Ya itu yang saya bilang tadi, sekarang separuh dari pelapor PDIP itu menganggap dia salah. Sekarang minta maaf semua. Di koran udah banyak tuh. Kami mau tarik pernyataan kami yang menganggap Pak Rocky menghina. Kenapa? Karena memang Pak Rocky rupanya betul bahwa Jokowi bajingan tolol. Ulang, itu keren itu Om Rocky. Ulangin lagi ya Om Rocky ya, ulangin. PDIP saya dinyatakan melanggar hukum. Kan gila. Ya itu yang saya bilang tadi, sekarang separuh dari pelapor PDIP itu menganggap dia salah. Sekarang minta maaf semua. Di koran udah banyak tuh. Kami mau tarik pernyataan kami yang menganggap Pak Rocky menghina. Kenapa? Karena memang Pak Rocky rupanya betul bahwa Jokowi bajingan tolol. Jadi Itu separuh yang narik, apakah ini termasuk yang narik? Ya, no Rocky, no party sayang. Nah sekarang kalian rasakan, ternyata yang benar Rocky ya. Ini apa kabar orang ini? Masih lanjut. No, Hasto sama Adian udah ada yang laporin no. Pencemaran, dugaan pencemaran nama baik Jokowi. No. Ngomong apel lu sekarang. Om Rocky terus Om Rocky. Cerdaskan terus kehidupan anak bangsa ini dengan akal sehatmu. Narasi akal sehatmu. Apa ya? Berantas kedunguan para politikus. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang apa lu kalau udah begini? Ayo. Oke. Jadi selamat pagi teman-teman media. Kami pagi ini dari tim hukum dari DPP PD Perjuangan ini kami lengkap satu tim. Mbak, turunin di. Maksud kedatangan kami hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuka laporan, membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Kenapa dilaporkan? Kami mendengar, melihat, dan hari ini kami mencatat beberapa pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Bahwa pada waktu dia berbicara di hadapan para buruh yang bertempat di Bekasi, di hadapan para buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin di Kabupaten Bekasi. Ada fitnah yang dilakukan oleh, kami menduga ada fitnah yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Yang pertama, Jokowi berupaya menunda pemilu 2024 karena Jokowi tidak pernah peduli kepada buruh. Yang kedua, jika pemilu ini terhalang oleh ambisi presiden, apa yang kita lakukan? People power. People power yang akan kita lakukan mulai dari tanggal 10 Agustus 2023. Yang ketiga, ambisi Jokowi mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia mondar-mandir ke koalisi yang satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan nasib kita para buruh. Itu bajingan yang tolol, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan pengecut. Nah, semua narasi ini kami coba pelajari, kami terjemahkan. Kami menduga bahwa ini Rocky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kami menduga ini adalah pelanggaran pidana. Maka kesempatan pagi ini kami akan membuat laporan ke Bareskrim. Semua data-data yang sudah kami lengkapi,
barang bukti percakapan dari seluruh media-media yang sudah kami kumpulkan. Hari ini akan kami serahkan ke penyidik Barreskrim. Pasal yang bakal dilaporkan terhadap Rocky Gerung dan Refli Harun itu terkait apa ya? Karena Kalau soal ini kan banyak yang bertanya soal delik aduan. Iya. Hari ini kita menemukan ada fitnah, ada berita bohong yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Ya kan? Jadi kalau misalnya berita bohong, ini Presiden Joko Widodo ini nawarin IKN nih, ya pergi ke Cina menawarkan IKN. Jadi dalam tendensi menawarkan ini kapasitas Bapak Presiden sebagai presiden berkunjung ke sana, ini kan dalam kewenangan dia sebagai presiden kan, dalam tugas negara. Saya kira itu ya. terkait penyebaran berita bohong ya? Kenapa? Ya, kita paham lah kalau itu kan delik aduan bahwa yang merasa dirugikan nama baiknya tentu harus itu yang melaporkan. Tapi dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Ya, nanti akan kita diskusikan dengan penyidik. Jadi kita akan lengkapi semua, baik mulai dari berita bohong, ada fitnah, ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Ya, gitu ya teman-teman. Tapi sejauh ini koordinasi ke DPP itu bagaimana sih? Maksudnya koordinasi ke Pak Jokowi sendiri, Mega, terkait adanya laporan ini. Ini kan resmi dari DPP. Maksudnya koordinasi apa maksudnya? Koordinasi, apakah sudah ada pertemuan dari Pak Jokowi yang bersangkutan? Laporan hari ini. Kenapa? Oh, bukan. Jadi begini, Bapak Presiden Jokowi ini kan kader PD Perjuangan. Ya kan? Karena ini kader PD Perjuangan, kami dari Divisi Hukum ini merasa bahwa memang ada suatu hal yang salah. Jadi hari ini kita harus membuktikan tidak ada yang kebal hukum hari ini. Ya, harus kita proses secara hukum, dan kami memastikan bahwa proses hukum ini tidak saja hanya cukup laporan saja, kami pastikan ini sampai berjalan ke proses persidangan. Ya, Rocky Gerung harus bertanggung jawab atas perkataannya. Gitu loh. Ada, sudah kami siapkan bukti-buktinya. Nanti setelah selesai, karena kami akan koordinasi dulu dengan penyidik, selesai kita buat laporan, nanti kita akan rilis kembali. Enggak, ini enggak ada perintah. Ya, ini memang tugas kita dari tim hukum. Ya, ya nanti kita serahkan ya, Mas ya. Gitu ya, cukup ya. Gitu ya. Yang bukan person adalah pejabat negara. Jadi pejabat negara tidak masuk di dalam konsideran itu. Kenapa pejabat negara nggak masuk? Karena pejabat negara potensial untuk melanggar HAM. Jadi justru ini yang selalu salah, bahwa pelanggar HAM itu bukan antar warga negara, tetapi negara terhadap warga negara tuh. Karena kedudukan yang tidak seimbang tuh. Jadi kekuasaan ada pada negara. Kalau dia melakukan sesuatu terhadap warga negara, dia potensi melakukan pelanggaran HAM. Kalau warga negara melakukan hal yang sama pada negara, itu bukan pelanggaran HAM. Kan itu definisi umum di dalam Universal Declaration of Human Rights. Saya kasih contoh ya. 1998 saya kenal ruangan ini karena saya pernah sehat khusus politik Adnan Buyung Nasution. Saya ngatur rencana politik YLBH itu. 1998 saya mimpin rapat di sini, ada 3 orang yang sekarang anggota DPR datang ke sini untuk ikut rapat. Saya bilang, Anda anggota DPR Orde Baru, Anda keluar dari ruangan ini nih. Dia ngotot, saya bilang saya tempeleng kalau nggak keluar. Karena udah terjadi perubahan aura tuh. Dulu Orde Baru itu suka-sukanya tuh. Di sini dulu, kalau kita lagi diskusi tentang kebebasan berpendapat, datang intel dari Kramat 5 situ, Kremlin, waktu itu polisi dan militer masih sama. Dia naik di atas meja ini, naik. Oh, dia. Atas nama undang-undang saya bubarkan. Dia bilang atas nama undang-undang. Kita tanya undang-undang apa? Undang-undang subversi. Yang naik di sini polisi, disuruh oleh tentara itu. Karena itu setiap kali kita diskusi di sini, kita tahu akan dikepung, maka kita buka jendela di belakang situ. Ini belum begini gedungnya, ada jendela kecil, dia lompat ke jalan mendut di belakang situ. Jadi kita selalu siap untuk kabur dari ruang diskusi. Nah itu Orde Baru masih bilang atas nama undang-undang, saya bubarkan diskusi, kita lompat semua. Sekarang tidak atas nama undang-undang,
Atas nama laporan PDIP, saya dinyatakan melanggar hukum. Kan gila tuh. Ya itu yang saya bilang tadi, sekarang separuh dari pelapor PDIP itu menganggap dia salah. Sekarang minta maaf semua, di koran udah banyak tuh. Kami mau tarik pernyataan kami yang menganggap Pak Rocky menghina. Kenapa? Karena memang Pak Rocky rupanya betul, bahwa Jokowi bajingan tolol. Jadi Anda bayangkan perubahan suasana itu tuh. Nah saya mau terangkan itu untuk mengatakan bahwa living constitution, hukum itu tumbuh berdasarkan perubahan politik, itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi poin itu saya sodorkan kepada teman-teman untuk sebarkan bahwa tidak ada larangan warga negara menghina, mempermalukan kepala negara itu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.